Boeing 737 MAX merupakan salah satu produk perusahaan Boeing pada lini pesawat komersial. Terdapat 4 varian Boeing 737 MAX, yaitu Boeing 737 MAX 7, MAX 8, MAX 9, dan MAX 10. Perbedaan dari keempat varian ini adalah jumlah kursi, range maksimal yang dapat ditempuh, dan panjang pesawat. Boeing 737 MAX pertama kali dipublikasi pada tahun 2011. Beberapa bulan setelah perusahaan kompetitornya, Airbus meluncurkan produk Airbus A320neo yang memiliki mesin dan pembakaran bahan bakar yang lebih efisien. Boeing 737 MAX berhasil dikomersialkan pada tahun 2017 setelah melalui proses desain, testing, dan sertifikasi. Perusahaan yang pertama kali menerima pesawat ini merupakan Malindo Air, yaitu perusahaan subsidiari dari Lion Air. Boeing 737 MAX merupakan generasi keempat dari Boeing 737, suksesor dari produk Boeing 737 Next Generation. Boeing 737 MAX memiliki desain yang mirip dengan produk pada lini Boeing 737 lainnya, namun dengan mesin yang lebih efisien dibandingkan predesesornya. Desain Boeing 737 MAX juga dilengkapi dengan split tip winglets yang bertujuan untuk memaksimalkan lift dari pesawat. Desain ini juga dilengkapi dengan noise reduction seperti desain sebelumnya. Namun, memiliki kipas pesawat yang lebih besar dibandingkan desain sebelumnya dengan tujuan untuk menaikkan efisiensi pesawat. Terdapat stabilizer control system yang otomatis yaitu MCAS sebagai improvement dari sistem sebelumnya yang hanya memiliki STS. Pada 29 Oktober 2018, Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 dijadwalkan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng menuju Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang. Pesawat lepas landas pada pukul 6.20 pagi waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan mendarat pada 7.20 pagi. Namun, 13 menit setelah lepas landas, pesawat jatuh di Laut Jawa, menewaskan seluruh awak dan penumpang dengan total 189 korban jiwa. 5 bulan setelah peristiwa jatuhnya Lion Air JT610, Boeing 737 MAX 8 kembali mengalami kecelakaan fatal. Pesawat Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan ET320 terbang dari ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, menuju ibu kota Kenya, Nairobi, pada pukul 8.38 waktu setempat. Serupa dengan JT610, 6 menit setelah lepas landas, pesawat jatuh di daerah pedesaan di Ethiopia, menewaskan seluruh awak dan penumpang dengan total 157 korban jiwa. Kedua peristiwa memiliki dua kesamaan, yaitu pesawat kesulitan untuk menambah ketinggian dan pesawat naik dan turun berulang kali sebelum jatuh. Gambar berikut merupakan grafik ketinggian dari Lion Air JT610. Problem pertama, pesawat mengalami kesulitan dalam mendaki. Problem kedua, pesawat mengalami naik turun yang diakibatkan oleh sistem MCAS yang memaksa pesawat untuk turun dan pilot mengembalikannya naik. Hal ini terjadi sepanjang perjalanan. Pesawat sempat meminta untuk kembali, namun pesawat terjatuh sebelum sempat kembali. Setelah jatuhnya Ethiopian Airlines, seluruh Boeing 737 MAX di dunia dilarang terbang. Boeing 737 MAX yang menggunakan mesin yang lebih besar berdampak pada perubahan desain pesawat. Mesin tersebut diposisikan lebih tinggi dan lebih maju dari sayap 737 MAX yang menyebabkan pesawat menjadi kurang stabil saat pesawat menengadah ke atas atau saat lepas landas. Pada saat lepas landas, karena hidung pesawat dapat menengadah terlalu jauh ke atas dan menyebabkan stall, sistem anti-jatuh MCAS atau Maneuvering Characteristic Augmentation System menggunakan input dari sensor Angle of Attack atau AOA untuk membantu pilot dalam mengatasi hal tersebut dengan secara otomatis menurunkan hidung pesawat ketika hidung pesawat terlalu jauh ke atas sehingga dapat menstabilkan posisi pesawat. Dilansir dari The New York Times, setelah Boeing 737 MAX dilarang terbang oleh Otoritas Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA, Boeing melakukan audit internal terhadap Boeing 737 MAX atas permintaan FAA. Hasil menunjukkan terdapat beberapa masalah, yakni terdapat masalah wiring atau kabel yang membantu mengontrol ekor pesawat untuk menstabilkan pesawat yang terlalu berdekatan sehingga dapat menyebabkan korsleting. Hal ini berpotensi menyebabkan kecelakaan apabila pilot tidak merespon dengan benar. Kemudian, terdapat malfungsi sensor tunggal AOA dalam mengalirkan data ke sistem MCAS. Diberitakan pula bahwa sejak 2004, FAA telah menerima setidaknya 216 laporan tentang sensor AOA yang gagal atau harus diperbaiki.
Selanjutnya, terdapat kesalahan asumsi kecepatan respons pilot dalam menghadapi keadaan darurat saat merancang software MCAS. Boeing mengasumsikan pilot dapat merespon dalam waktu 4 detik. Lalu, mesin pesawat rentan terhadap sambaran petir karena saat mesin dirakit, bagian luar panel mesin dibuat lebih tipis untuk menyesuaikan dengan pesawat, sehingga menghilangkan lapisan yang mengisolasi panel mesin dari sambaran petir. Hal ini dilakukan pula untuk memangkas biaya pembuatan pesawat. Selanjutnya, ketika tes simulasi, banyak pilot tidak menggunakan prosedur darurat yang ditentukan untuk menangani masalah dalam penerbangan. Setelah peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada 29 Oktober 2019, proses evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyebab dari peristiwa tersebut dan memastikan keamanan dari pesawat. Pada Desember 2019, baik FAA, Federal Aviation Administration, maupun Boeing sebagai perusahaan produsen pesawat melakukan evaluasi. FAA menerapkan MSAD atau Monitor Safety Analysis Data, sedangkan Boeing menerapkan metodologi Transport Airplane Risk Assessment Methodology atau yang disingkat dengan TARAM. Dilansir dari Business Insider, berdasarkan hasil evaluasinya, FAA memproyeksikan terjadinya 15 insiden serupa yang bersifat katastrofik. Kemudian, Boeing menyatakan bahwa analisis TARAM yang dilakukan memiliki kesimpulan yang sama dengan hasil evaluasi FAA. Setelah proses evaluasi, diperlukan pengendalian terhadap hazard tersebut. Pada teori hierarki pengendalian, terdapat 5 tingkatan, yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan PPE atau penggunaan APD. Pada tingkatan pertama, yaitu eliminasi, Boeing menerapkan MCAS system untuk menghindari hazard berupa sudut pesawat yang terlalu tinggi ketika lepas landas akibat dari pembaharuan mesin pesawat. Pada tingkatan kedua, yaitu substitusi, Boeing melakukan pembaruan sistem dengan mengganti jumlah komputer dari 2 menjadi 1 untuk mengoperasikan sistem penerbangan. Kemudian pembaruan software MCAS dilakukan dengan mengganti jumlah input sistem menjadi 2 sensor AOA. Di tingkat ketiga, engineering control, Boeing melakukan modifikasi wiring atau kabel di bagian ekor yang dinilai terlalu berdekatan. Pengendalian selanjutnya di tingkat keempat, yaitu administrative control, Boeing merencanakan pelatihan bagi para pilot terkait dengan prosedur darurat dan pembaruan sistem. Setelah mengevaluasi dan mempertimbangkan perbaikan kontrol, 20 bulan pasca keluarnya larangan terbang untuk Boeing 737 MAX, akhirnya, pada 18 November 2020, Federal Aviation Administration atau FAA menarik larangan terbang tersebut dari Boeing 737 MAX ini. Namun nyatanya, Boeing 737 MAX belum diperbolehkan mengudara dengan membawa penumpang, sampai akhirnya memiliki sertifikat kelayakan terbang yang akan dikeluarkan oleh FAA untuk seluruh pesawat Boeing 737 MAX setelah melakukan review untuk tiap pesawat, dan juga persetujuan prosedur program training dari FAA. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang dapat dilakukan perusahaan penerbangan dan juga Boeing untuk memastikan tidak terjadinya kecelakaan serupa setelah nantinya resmi diizinkan kembali mengudara? Yaitu dengan melakukan monitoring. Terdapat 3 tipe monitoring yang dapat dilakukan untuk perusahaan penerbangan dan juga Boeing. Yang pertama, yaitu Periodic Performance Monitoring, dengan melakukan audit secara berkala terhadap sistem dan juga fisik dari Boeing 737 MAX. Kemudian, Schedule Monitoring, atau melakukan monitoring secara teratur dengan meninjau tren bahaya yang ada. Dan yang terakhir adalah ongoing monitoring, yaitu monitoring yang dilakukan setiap harinya, seperti meninjau laporan harian. Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan adalah cara untuk memperbaiki citra dari Boeing 737 MAX saat ini. Karena saat ini, banyak penumpang yang kehilangan kepercayaan dan takut untuk menaiki Boeing 737 MAX karena kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya.